Wih, mulai wih. Dan marah, oke. Enjoy. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua, selamat malam. Hari ini enjoy. Hari ini openingnya tidak terlalu meriah karena episode baru dari Talk yaitu lepas obrolan santai. Oke. Tapi gila santai. So, jadi hari ini kami akan coba sharing sedikit, akan bercerita sedikit tentang keluh kesah kami sebagai anak rantau. Datang pertama Kupang, ya masih anak baru lah orang bilang, belum terlama juga. Kalau saya sendiri sudah lumayan 2-3 tahun lah. Kalau ini depan ini samping ini senior nih. Tidak, saya Tidak, kalau yang dia baru putus patah. saya baru 5 tahun. Kau kayak? Udah 17 18, 3 tahun. 3 tahun. Padahal lama dong juga senior senior itu 15 tahun. Jadi ya pastinya banyak sekali cerita keluh kesah kami sebagai anak rantau di tempat perantauan ini. Mulai dari datang pertama belum terlalu kenal orang banyak, masih takut untuk melakukan aktivitas, masih ragu-ragu, masih belum percaya orang. Pokoknya banyak sekali ketakutan, banyak sekali kendala-kendala, ingat rumah, pengen cepat pulang dan lain sebagainya. Namanya perantau kan begitu tuh pasti. Biar kau lama juga ingat rumah ya. Rasa kangen keluarga, artinya ketika rumah kita lagi lengkap gitu, keluarga solid, terkece, bukan tapi ketika kita pergi juga orang tua juga rasa kehilangan dan hati kita juga pasti akan rasa kesepian. Kesepian ya. Rasa kesepian itu berarti rindu berarti. Pastinya rindu gitu. Pagi karena ilmu, pulang karena rindu. Oke. Jadi mulai dari sana kan? Lanjut. 3 SKS nih. Jadi kalau mau cerita keluh kesah tentang pengalaman saya di Kupang. Saya pertama datang Kupang itu belum punya kendaraan itu datang sekitar 3 bulan lah baru kendaraan datang. Dan setelah datang itu kendaraan juga motor saya punya, motor legend lah bisa dibilang begitu. Datang pertama itu langsung dapat sebuah kejadian yang memang saya masih ingat sampai sekarang. Apa kejadian apa? Rumah. Jam 7 malam. Orang pegang. Jam 7 malam kan pergi tarik uang di ATM, perut lapar gitu. Tiba-tiba ketemu di Mang Tua satu. Mang Tua mulai minta tolong sudah. Bilang mana? Nyong, lu bisa antar beta bukan beta, saya logat Kupang biar tinggal lama tuh logat Kupang setengah mati. Dari pakai bahasa logat daerah ya. Dan orang ini Mang Tua bilang, ini anak bisa antar mama ke ini siapa? Saya tanya ini mama nih bang, antar kemana? Bilang di puskesmas siapa? Saya orang baru. Kira jam berapa? Kau tuh tanya mamanya sampai mama perawat ke apa? Jam berapa sih? Jam 7 kejadian. Itu saya mati tuh mau tolak kesian. Mama. Mau antar takutnya ini. Dari kejadian itu saya langsung mengenal Tuhan. Wih, bersama ini kafir kok. Salah Maria itu. Bukan, pokoknya dari kejadian itu tuh artinya hubungan saya dengan Tuhan tuh mulai semakin erat. Padahal hari Minggu hanya tahu nesur. Itu santai. Jangan gereja. Jadi saya antar sama Tuhan, terpaksa dengan rasa terpaksa juga, dengan rasa ibadah dan juga terpaksa saya antar Imam Tua. Itu dalam hati itu apa kami salah berjalan terus sepanjang dari start ATM BRI sampai puskesmas kan posisinya takut kok kayak kita baru datang Kupang ya, dengan ini rasa belum terlalu yakin dengan orang takut itu memang pertama ini memang tua keluar pisau kecil satu tikam atau teriak minta tolong ada mau kena perkosa kayak apa kalau anak gadis kalau gadis berarti kan dia minta diantar siapa antara itu atau di empat ini banyak sekali kisah-kisah kayak kalau kayak sini cuma datang pertama dulu ada sampai kayak di kos jadi enak hanya itu tadi tidak ada kendaraan gitu tuh. Terus dapat kendaraannya kapan? Atau kayak ada pinjam kendaraan gitu? Kendaraan itu hari ada anak kos jadi ini juga ke kakak jadi
ini apa kuliah pertama kita bisa Ada cerita apa kan di balik PKKMB. kendaraan ini? Ospek. ospek kita kan kuliah di Unika sini tuh jadi ospek di kampus bawah ospek begini bilang jam 6:30 di bawah semua sudah sampai bawah seperti kain masuk kok ini saya ini mau ikut ospek nih 7:30 sudah jalan dan dia sudah kain pakai duit dia sudah dia Ini yang dia bilang ini yang Desus mau datang jemput. masih terlalu pagi ini nih polisi tidak ada dipikir di ED kan Nah, di Ende kan kita polisi paling jaga. sudah sampai baru tetap dia harus lama di sini pasti dia tahu jalan-jalan apa jalan potong atau istilah Jalan tikus. jalan tikus itu Hmm. sudah jalan dan jalan dia sampai di sana dapat informasi ini tidak jelas bukan di ini kampus bawah ternyata di gor baru tahu masuk pertama otomatis ini baju putih celana Tisu, dasi lengkap Papa nama. lengkap saya pakai sampai di bawah begini kayak begini kampus kosong mana yang masuk baru tidak ada tuh kayak bener ini kau teman yang kau kenal yang kuliah sama kau ada tidak sebenarnya ada sama saya telepon dia telepon begini halo kamu ini kegiatan di mana hai di gor Itu kayak tahu gor di mana. tidak posisi Orka Ani tahu tuh sudah gak ada motor di ini gor sampai di atas begini mereka semua masuk semua malu saya ini masuk begini saya bisa Orka Ani saya bilang kak tunggu sebentar kata sebentar pulang desa itu tuh naik bemo saya tidak tahu di sini tidak sama macam dia tuh Oh, di sini kan pakai lampu. pakai lampu saya tidak tahu sudah kak tunggu tahan dulu sudah dia tunggu tahan dulu ini masuk ini dananya berapa ini kasih tahu besok bawa ini datang jam-jam ini sudah saya keluar lebih ini sudah jalan pas pulang ini sampai itu jalan pasar revo Lengkap. lihat polisi dia begini ikat polisi hai tidak pas kan polisi tuh yang ini tuh polisi dilihat tuh jadi lihat saja gak cepat motor gak ada belakangnya tunduk karena sampai dari bawah situ polisi saya bilang ini ke air mana ini polisi terus sudah hitam bikin mau lihat jalan tikus apa dia lurus sama berhenti begini ini tidak ada motor hancur plat CBA plat nomor tidak ada dari mana tanya asal abang kan tahu semua saya ini berdiri di belakang ini masih polot sudah minta bayar aku itu telepon ini orang pemilik motor tuh minta apa STNK aku bilang oh ya kamu di mana tidak di mana kamu kasih tahu ini alamat apa ini kamu dipakai ya dipakai bodoh sekali kamu karena marah kami dua ini suruh ini minta bayar tahu sendiri buat dari ini tuh itu kamu minta berapa bukan masuk pertama sekejap minta berapa itu kasih sudah minta berapa ya kan kamu salah denda atau Salah. sanksi hukum bukan minta apa tidak Nanti sama sekali menjelekkan kamu. Tidak maksudnya bukan begitu istilahnya denda sudah melanggar aturan tuh jadi seperti itu. hukumannya. sudah bayar habis begini Starmo tuh ini kan tunggu ini apa antar ini surat kak datang ini dan polisi habis apa awal gitu habis pulang Starmo tuh sampai di koordin coba tak terkau jadi doang bicara di mana baru bukan apa sih maksudnya kalau ini saya mau marah dia mau marah dia maksudnya kalau mau jalan kan harus pakai helm motor harus lengkap gitu sana ikut dia saya kali jadi kupang sini Salahnya kayak Orka ini ikut jalan besar nih. ikut cuma lihat polisi macam ya Kalau omong tidak begini kan? kau sendiri baik Kita kalau ngomong Kupang, kalau omong jalan tikus ini, Orka di sini kalau ngomong jalan tikus. Mungkin jalan tikus mana-mana pasti Tidak kayak tahu sini. itu motor sampai di kantor nah Jalan-jalan tikus itu motor sampai depan pintu. Itu kan kayak jalan tikus. gitu tidak ada jalan tikus tidak ada maksudnya tidak ada jalan tikus hanya pengaruh apa istilahnya apa
orang yang pengaruh tidak lengkap, jadi mereka kan biasa jalannya lewat situ. Jadi biasanya begitu sih. Tanya sebenarnya salah sih sebetulnya begitu kan salah tuh. Jadi kau berkendara, kau tahu tuh apa aturan. seperti aturan. Berpolisi rebel nih. Bukan rebel namanya. Sadar kan? Salah kenapa? Kita salah sih Ini sebenarnya. yang kau minta berapa bayar. Pikir orang-orang pemotor. Nah itu kan motor untuk tidak bertahan. Makanya kalau bagi penonton kalau mau jalan tuh gitu harus surat-surat lengkap supaya Jangan karena kamu tidak punya surat terus kamu ikut jalan tikus. Ikut jalan tikus sih kalau jalan. Baik, kalau tidak celaka, kalau celaka. Misal jalan tikus mana-mana bukan artikus, nggak ada anjing. Anjing yang mana bertikus? Baru anjing di Kota Kupang tuh lihat kita tuh lihat teroris lagi. Muka-muka macam daftar pencarian orang tuh. Dari mereka tuh bisa mengandus bau-bau aroma kejahatan tuh. Itu biar kita naik motor tuh kayak. Sampai kasus kejadian, hampir celaka, hampir tabrak orang punya ini pagar. Berpagar bambu lagi tuh. Kalau patah berarti siap kena tangan. Kerja Rodi itu. Bukan kena tangan. Sama Belanda. Luka tuh. Bambu, langsung luka. Bayangkan kayak, nanya motor nih, lihat ini anjing satu, anjing orang bilang ras-ras, bulldog kok apa itu bangsa, itu terus mengerti anjing. Coba mengerti teman-teman yang masuk anjing, ketemuin anjing satu nih. Bisa seberokok. Bisa enjoy, lepas, lari pagi tuh kayak. Ketemuin anjing satu, dari jauh dia sudah lihat kayak. Saya kan lewat lorong kan gak kecil, orang bilang lorong pas badan tuh kan. Itu lorong tuh mungkin motor bisa masuk. Bisa udah ada lorong. Anjingnya tidak dapat itu kayak. Nah, dia dengar sebelum motor dia semua sudah gini, angkat muka lihat. Saya kan bisa hati jatuh juga kalau pernah dikejar. Berapa ekor? 1 ekor sah. Hanya 1 ekor ini. Bulldog. Ya. Kan jadi tidak tahu teman, gonggong cuman ganggu kaki juga rasa. Ganggu balik. Anjing. Dari kayak jalan saya jalan-jalan gini, pas sudah dekat dia semula sadar nih bang. Dia mulai gonggong. Saya mulai hati bidi kayak itu. Cara lari kayak spontan tuh kita kan kalau rasa takut kan berarti adrenalin kan semakin tinggi tuh kan. Itu gas dari kepala langsung gas tinggi untung hampir kan jalan sudah kecil begini jalan mulus lah polisi tidur banyak ya astaga Bukan polisi yang jaga ya tapi polisi itu hampir tabrak orang punya pagar dari orang pagar hampir patah juga kan kena spion sekarang saya ada suka Islam syukur masih sangat motor legend pokoknya banyak sekali kalau kita mau omong tentang kalau kesel kalau macam saya mulai datang pertama Kupang mulai susah tidak ada motor ya sama seperti gitu kita pakai orang pemotor yang kita takut tuh kita juga helm atau kelengkapan pun otomatis kan tidak ada jadi begitu jadi kita otomatis mau pinjam orang punya motor juga salah kita takut kita pokoknya perlu pertimbangan begitu. Ada helm taruh di lutut sini. Ada helm taruh di lutut. Jaga rambut. Tapi kalau pakai minyak rambut juga, jangan pakai helm. Pomade lari naik baru. Saya satu teman baik dia terus pakai ini minyak rambut. Pergi aja berangin kipas, stay cool toh. Apa malam tuh kayak kalau kita mau keluh kesah malam. Iya sih, apalagi kita kan anak kos tuh lapar atau cari makan malam. Kan kayak datang pertama tahun 2015 kalau dia 15. itu pasti datang pertama sih sepi gitu. Kalau mau bilang sepi, malam sih sepi Kupang. Hanya kan istilahnya kita yang kita anggap sekarang mungkin kita anggap sepi karena kita sudah lama tuh di Kupang. Jadi kalau dulu kita datang tuh kita masih anggap rame. Istilahnya kita kalau beda tuh perbandingan daerah kita dengan istilah kita datang ibu kota provinsi kan beda. Istilahnya dia tingkat keramaian malamnya masih ada tuh kita rasa masih agak rame tapi ada beberapa sekarang kita rasanya yang mungkin sepi. Beberapa tempat. Karena ada daerah-daerah di sini kan daerah kos-kosan sini kan dia kan daerahnya agak sepi tuh kalau malam tuh. Dulu kan banyak hutan-hutan gama. Itu kan tempat-tempat ya kalau yang mata terangnya bisa lihat ya sampai ada mati. Oh apa? Tidak. Memang Pak gitu. Penpui dulu kan sepi tuh. Apalagi udah gini. Kalau kita lapar malam kita mencari makan itu agak susah juga. Apalagi kalau macam air habis malam kita mau ganti galon malam habis. Otomatis pikul. Galon. Iya, kalau motor tidak ada tuh, kamu pinjam orang motor, kalau orang malam-malam tidak mungkin tuh. Ada lagi orang bantak kau, suasana aja dari situ.
sudah orang istirahat malam. Terpaksa kita pikul. Jalan mau 2 kilo ya kita pikul dari kios. Bukan 2 kilo, sekitar lumayan jauh dia punya jarak kios. 600 meter ada lah. Rasa. Dulu mas jauh ya. Apalagi kalau malam lapar berlaut tidak ada, Lapar. ya resiko tuh. Apalagi macam kita Tahu-tahu anak kos tuh jam makan jam berapa? Jam makan jam berapa? Itu ya kalau laut tidak ada ya habis tuh. apalagi kita datang pertama. Kita datang pertama kita belum tahu apa-apa. Kalau masih baik kalau kita misalkan ada kakak di sini, ada keluarga, kita masih bisa tanya mereka. Tapi kalau macam kita yang tidak ada keluarga atau kita sendiri istilah orang yang solo saat, ya kau harus kuatannya. Kalau kau tidak kuatannya berarti Bersesat tuh. Orang kan bilang bukan sesat. Otomatis kau tidak tahu dan apa yang kau lihat orang buat pas kau ikut buat seperti begitu. Kalau nyari-hari hanya di kos ikut pron, sudah. Satu dapat. ngendok. Kalau ikut ngendok ya sudah. Biasa. Saya datang pertama dapat motor itu isi bensin full motor. Itu mau keliling kota Kupang. Pasti kayak pernah begitu tuh. Kayak tidak kalau kamu kan dapat motor kan datang pertama selang berapa bulan. Kalau kami datang pertama, kalau saya sendiri macam dapat motor juga lama tuh. Sama kayak Sudah mau masuk sampai semester 7 baru dapat. 7 tanam. kalau KM itu lama begitu tuh berarti misalnya contoh KM dari sini mau ke wali kota. Itu kayak naik apa? Bemo kan? Naik bemo kadang-kadang. Kayak saya sampai sekarang nih belum pernah naik bemo. Pada naik bemo sih. Sumpah, belum pernah naik bemo. Soalnya sini kan pakai lampu. Naik bemo kalau misalnya kita naik bemo tuh kita harus tahu. Tapi kita mesti tanya orang dulu. Kita mau naik bemo ini nanti bagaimana? Intinya gitu, harus kuotanya. Jangan kau diam-diam itu orang bisa bawa. Misalnya dia kan jalurnya beda-beda misalnya kalau sampai di pusat kota sana kan. Nanti sementara kan bemo banyak, dia jalurnya beda-beda. Ya kau harus tanya tuh. Dan juga kau harus tahu kau punya tempat ini apa. Tempat tujuan. Gitu. Pasar muka bingung langsung. Orang klaim Bukan orang klaim tuh. Tapi kau yang bikin kau sendiri. Sesat diri sendiri loh. Ya. Apalagi sekarang kan mau bilang mau tanya orang baru kita gengsi lagi. Gengsi kuat sekali. Bukan gengsi, kebanyakan takut tuh. Oh takut baru. Kadang-kadang juga kita mau tanya atau mau ini apa kita rasa takut duluan, takut orang pikir kita. Dari bawahnya kita malas bertanya seperti itu. Apalagi kita misalnya datang pertama, datang pertama banyak sih. Dari mulai kita dari pelabuhan, kalau saya sendiri dari pelabuhan turun, cari ke ini apa? Oh, kau turun pertama tidak ada yang jemput? Tidak ada. Cari transportasi. Solo. Takut kena saya di jalan satu di Nah itu orang minta harga berapa kau harus bayar tuh. Ya otomatis gitu. Intinya di tangan pokoknya intinya uang lah. Ada uang. Orang yang bawa sini. Pokoknya ya banyak. Terus kita jalan macam itu harus di kampus, di kampus kita. Otomatis kalau macam ke daerah Penfusi ini dulu kan ini orang kan dulu kan yang pakai motor kan masih sedikit, terlalu banyak kan kampus. Jadi kita istilahnya masih ada teman lah, kita jalan kaki sama-sama. Kita mau jalan jadi istilahnya ada orang banyak, jadi kita tidak terlalu tidak terlalu pikir saya harus pakai motor karena kita sudah lihat orang itu jalan kaki, ya kita jalan kaki. Tapi jalan kaki siang itu rasa. Bukan jalan kaki, bukan siang, jalan kaki pagi juga sama macam siang tuh. Apalagi kalau jalan kaki siang, itu tahu deh. Jalan kaki pagi saya rasa siang, apalagi siang. Masalah aspal panas dari atas, panas dari bawah. Kupang kan dia lumayan panas lah kalau siang. Iya sih. Kalau malam sih agak sejuk gitu. Malam juga kadang panas. Kupang tuh kalau maka bulan-bulan Desember gitu, nah itu agak enak hanya kalau bulan-bulan gitu kan hujan, tapi dia punya kontur tanah di sini kan tanah-tanah yang lengket. Oh, tanah-tanah apa? Tanah liat. Tanah kaku. Jadi lengket gitu. Kadang-kadang kita mau jalan, kita mau keluar juga kadang-kadang kita pikir hujan tuh. Pokoknya iya banyak sekali cerita keluh kesah juga. Sama sih, semua orang juga pasti rasa seperti begitu. Nanti kalau orang cerita apa nanti sosok sekali pikir. Pokoknya kalau kita mau bilang kita sebagai anak rantau itu pasti setiap orang punya ceritanya sendiri. Entah itu dia merantau untuk menempuh pendidikan gitu ilmu atau memang dia merantau untuk mencari pekerjaan.
pasti mereka itu punya ceritanya sendiri-sendiri gitu, pengalaman gitu. Ya pasti banyak, semua orang pasti ada, hanya ya kebetulan kau panggil kami untuk ngomong macam gitu. Kenapa kau bisa mau panggil kami untuk ngomong macam ikan? Kayak Ini kan begitu berberapa tahun Roy ya. bukan begitu kayak sebenarnya kalau saya panggil kayak ibaratnya kayak kan lebih senior dari saya. Kayak itu ibaratnya meskipun beda selang 3 tahun itu artinya kayak itu pengalaman banyak lah. Kita sama-sama tuh maksudnya ini proses sama. Intinya bagaimana kita bisa menangkan, ada banyak kita teman-teman tuh kayak yang datang merantau pergi kuliah gitu tiba-tiba ada kendala akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke kampung. Ya ada sih, ada yang Karena macam tidak kuat gitu. Karena mungkin banyak aspek macam itu. kebiasaan di rumah yang ibaratnya jarang bukan bilang apa, misalnya jarang kerja gitu atau anak manja. Jadi ketika meninggalkan rumah itu dia agak setengah mati untuk bisa mengurus dia berdiri sendiri gitu. Ya, Jadi ada beberapa teman-teman kami juga yang mungkin kenal. Bukan kenal istilahnya. Logi. Halo. Pulang kampung. Kembali ke tempat asal ya ada keduluan dari kita. Ngendok nah. Dia ngendok nah habis. Begitu. Kau ngendok habis. Karena makan zona sedih. Kalau kau rantau begitu, kalau kau tidak kuat berarti kau pulang. Kalau kau kuat ya pasti kau juga salah, karena kau juga kuat terlalu betah terus terlalu betah. Jadi kami ini kuat kan. Nah, ya kuat dan semakin lama. Kami kuat. Semakin lama semakin enjoy itu. Semakin lama semakin kuat. Serta mau daerah sini bagaimana. Hanya begitu, kadang-kadang kita lama cukup di tanah rantau, kita mau sekolah juga, tapi kita juga kepingin pulang. Kayak ada rasa pingin pulang gitu. Kepingin sih hanya apa? Baru-baru ini yang mau pulang hanya pengaruh ada. Bukan sibuk, kondisi kita macam begini. Oh iya, kondisi COVID sekarang. Seperti begini. Kalau kalian pernah pulang ini, atau sampai sekarang belum pernah pulang? Pulang hanya berapa tahun ini yang terpulang. Sudah mau Kau kampus pindah di sini. setengah tahun. Ternyata ibu mana gitu. Setengah tahun terpulang. Mungkin mam tua di kampung sudah telepon. Telepon tanya belum pulang. Mama tambah lagi ini. Ada virus apa begini. Takutnya kita bawa penyakit toh. Kita yang mungkin dari sini sehat-sehat tiba-tiba sampai di ND positif atau bagaimana. Itu ya, dan kita sendiri juga harus jaga. Jaga diri. Artinya kalau kita memang sayang kita punya orang tua, biar kita bertahan lah, kita biar PSBB di tempat rantau kita. Untuk antisipasi barang-barang ini, barang virus kita kan tidak tahu. Tidak kasat mata berdua. Tiba-tiba kena batuk dan masuk rumah sakit ya, orang yang kena diabetes tiba-tiba ini positif lagi apa takutnya omar marah gini dia sudah datang ketuk pintu siapa terlucu tuh. Oke, jadi teman-teman semua lumayan banyak kisah-kisah, setiap orang punya kisahnya masing-masing, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Kebetulan saya undang kakak di sini 2 orang untuk berbagi mereka punya kisah. Teman. Oke, enjoy. Jadi mungkin sekian dulu segmen Lopas kita pada malam hari ini. Dan ada apakah selanjutnya, ada segmen apa lagi ke depannya, ada episode apa? Mantap terus dari Talk, dan terima kasih buat sama-sama kedua rekan-rekan yang memang mau bersedia berbagi inspirasi untuk terus memajukan channel yang sampai sekarang masih jadi masih nggak sampai channel kan terus apa aja gitu istilahnya proses seperti itu tuh. Intinya harus mengikuti proses. Rasanya anjing banget. Jadi duta ini. Duta apa sampul lain tuh. So jadi buat teman-teman semua, sekian dulu segmen kami pada malam hari ini. Semoga teman-teman enjoy. Semoga kami juga merasa bisa menghibur kalian semua. Ya, walaupun begini ya. Walaupun ceritanya agak tidak asik. Bingung. Jadi satu kata dari Kak Evian untuk para penonton di rumah, untuk para orang yang pengen merantau itu apa? Pesan-pesan untuk mereka? Tidak ada pesan sih, hanya kalau sudah terlalu lama ya ingat pulang. Kak Iwan, satu pesan atau apa gitu yang disampaikan kepada orang-orang yang pengen merantau untuk menempuh pendidikan atau kerja, membantu sama-sama orang tua untuk mencari uang, apa kira-kira? Kira-kira kalau datang kuliah niatnya kalau mau kuliah. Jangan sampai niatnya kalau mau kuliah, jangan sampai sini ngendok-ngendok aja di kos. Habis. Ngendok-ngendok pulang. Ngendok-ngendok pulang.
Kalau niatnya mau datang kuliah. Oke semuanya, enjoy sampai ini malam and see you next time. Peace.